Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Dan materi yang saya akan bahas yaitu materi tentang ukuran pemusatan data yang dimana saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mencari nilai tengah atau median pada suatu data, baik itu data kelompok maupun data tunggal. Oke, langsung saja. Median itu apa? Median itu adalah nilai tengah, ya. Median itu digunakan untuk menghitung nilai tengah dari suatu data, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Untuk perhitungan median dibagi menjadi median data tunggal dan data berkelompok. Jadi ini rumus untuk median data tunggal ganjil. Ya, berarti ini masih data tunggal ya. Rumus untuk data tunggal, baik itu data tunggal. Bagaimana median data tunggal ganjil atau cara menghitung median data tunggal ganjil. Kemudian ada juga median data tunggal genap. Nah, ini yang akan kita kerjakan ya. Bagaimana caranya kita menyelesaikan soal, misalnya soal tersebut adalah soal dari bagaimana cara kita menentukan median dari data tunggal, tapi data tunggalnya ini terbagi atas dua, yaitu data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Untuk data tunggal ganjil pastinya lebih mudah daripada data tunggal genap, dilihat dari rumusnya ya. Untuk rumus dari median data tunggal ganjil yaitu median, untuk mencari mediannya yaitu median sama dengan XN ditambah 1 dibagi dengan 2. X ini adalah merupakan urutan data misalnya X-nya ada 3 berarti X1, X2, X3. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau X itu adalah urutan dari data tersebut. Kemudian N itu adalah jumlah data ya. Kemudian kita tambahkan dengan 1 dibagi dengan 2. Itu penggunaan rumus untuk median data tunggal ganjil. Tentunya lebih mudah ya. Kemudian median data tunggal genap. Nah, untuk mencari mediannya yaitu median sama dengan 1/2 dikali XN dibagi dengan 2 ditambah XN dibagi 2 tambah 1. Nah, seperti itu untuk median data tunggal genap. Oke, kita langsung saja pada contoh kasus atau soal ya, supaya kita bisa tahu yang bagaimana itu median data tunggal ganjil ya. Cara kita untuk menyelesaikan soal. Kalau misalnya soal itu dalam bentuk data tunggal ganjil. Oke, di sini 7 orang karyawan PT Sejahtera mempunyai upah masing-masing dalam ribuan rupiah ya. Berdistribusi sebagai berikut: 20, 80, kemudian 75, 60, 50, 85 dan 45. Hitunglah mediannya. Berarti kita mencari median, tapi mediannya ini data tunggal ya. Data tunggal. Kemudian masih ingat ya data tunggal itu seperti apa? Data tunggal itu data yang belum disusun ya dalam kelas interval. Jadi ini data tunggal ya. Tidak ada yang namanya itu di sini data kelompok atau data yang disusun dalam kelas interval ya. Ini semua data tunggal. Nah, data tunggal apa? Apakah data tunggal ganjil atau genap? Nah, kita hitung saja datanya ada berapa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 data. 7 berarti ganjil ya. 7 itu ganjil. Jadi kita gunakan rumus untuk mencari median untuk data tunggal ganjil. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya yaitu median sama dengan XN ditambah 1/2. Seperti yang ini ya.
rumusnya. Jadi median sama dengan XN tambah 1/2. Oke, X ini adalah merupakan urutan data ya. N-nya itu adalah jumlah data ya. Jadi kita cari saja ya N ya. N ini merupakan jumlah data. Jumlahnya berapa? Ada 7 ya. Ada 7 berarti X7 ditambah 1 dibagi 2. Oke. X7 tambah 1 berarti X8 dibagi 2. Ya, bukan X8 ya, kita cari X8 tidak ya. Tidak ada di sini X8 ya. Ini di sini hanya sampai X7 ya. Urutan datanya itu hanya sampai X7. Berarti kita cari nah, kan ini belum selesai ya, belum selesai. Ceritanya belum selesai memang ya. Karena ini masih ada dibagi dengan 2. Berarti X8 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 8 bagi 2, 4 ya. X4. X4 berarti kita cari ini hasil akhirnya ya. X4 berarti kelas mediannya, bukan kelas ya. Tapi nilai median atau nilai tengahnya itu ada di data urutan data keempat ya. X4 urutan data keempat set. Oke, ada di sini ya. X4. Nah, hasilnya apa? 60. Jadi datanya itu ada pada atau mediannya itu ada pada data keempat yaitu 60, nilai 60. Jadi mediannya itu adalah 60. Nah, jangan lupa karena ini kan upah dari 7 orang karyawan yang dihitung dalam ribuan berarti kita kalikan dengan 1000 karena ribuan. Ya, ribuan berarti kita kalikan dengan 1000 sama dengan 60.000. Jadi rata-rata upah karyawan itu 60.000 ya. Oke, semoga Anda mengerti yang bagaimana cara kita mencari nilai median untuk data tunggal. Jadi mudah sekali ya dengan melihat rumusnya seperti ini. Ini mudah sekali. Kita langsung saja tentukan N-nya itu ada berapa. N itu jumlah data keseluruhannya. Berarti ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita sudah tahu sebelumnya kita belum bisa menentukan rumus tanpa kita melihat datanya dulu ya, jumlah data. Kalau kita sudah tahu jumlah datanya, misalnya ganjil, berarti kita pakai rumus yang ganjil. Nah, kalau misalnya rumus datanya itu dalam bentuk genap, berarti kita pakai rumus yang dalam bentuk genapnya, data genap. Oke, setelah kita tahu dari soal ini datanya adalah data ganjil, berarti kita pakai rumus untuk penggunaan rumusnya untuk ganjil, data tunggal ganjil. Median sama dengan XN ditambah 1/2. Ibu ulangi ya. N ini ya, X ini adalah urutan data ya. Kemudian N ini adalah jumlah data. Jumlah datanya adalah 7, berarti X7 ditambah 1 dibagi 2 ya. Nah, ini belum selesai. Berarti kita tambahkan dulu 7 tambah 1, 8. Berarti X8 dibagi dengan 2. Belum selesai ya. X8 bagi 2 berarti hasilnya adalah X4. Jadi nilai mediannya itu ada pada urutan data keempat atau X4 yaitu 60. Rata-ratanya yaitu 60.000 karena kita kalikan dengan 1000. Oke, lanjut. Kita lanjut untuk soal yang kedua ini. Soalnya yaitu soal data tunggal genap. Ya. Untuk contoh soalnya seperti ini, upah untuk 6 orang karyawan. Ya, kalau 6 orang berarti kita tahu itu adalah genap ya.
Dari soal kita bisa menentukan rumusnya itu yang kita akan gunakan rumus apakah genap atau ganjil. Jadi upah untuk 6 orang karyawan PT Sejahtera dalam ribuan rupiah, datanya sudah diurutkan ya. Sudah diurutkan berarti yang tadi itu kita urutkan dulu datanya ya. Ibu lupa ya. Untuk data yang sebelumnya ya, untuk soal sebelumnya ini kan masih acak ya, urutannya. Jadi kita harus, tentukan dulu dari urutan terkecil kemudian sampai urutan terbesar. Nah, ini datanya belum diurutkan, kemudian kita urutkan dulu baru kita mengerjakan, soalnya. Kemudian ini kan datanya sudah diurutkan. Untuk contoh yang kedua ini datanya sudah diurutkan, berarti kita tidak perlu mengurutkan lagi dari nilai kecil sampai nilai besar. Langsung saja kita tentukan rumus yang kita gunakan itu rumus apa? Rumus genap. Ya, rumus genap seperti ini. Kemudian di sini kita tentukan N-nya itu ada berapa? N-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N itu adalah jumlah data. Oke, rumusnya seperti apa? 1/2 dikali XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Oke, sama dengan 1/2. Oke, kita ketahui bahwa N-nya itu ada berapa? Atau jumlah datanya itu ada berapa? Ada 6 ya. Jadi XN di sini jadi X6 ya. X6 dibagi 2 ditambah dengan X6 bagi 2 ditambah 1. Oke, selesaikan lagi. Sama dengan 1/2 dikali ya. 1/2 dikali. Kenapa di sini X3? Karena 6 bagi 2 itu sama dengan 3 ya. Nah, kemudian ditambah dengan X4. Nah, X4 ini dari mana? 6 bagi 2 sama dengan 3 ditambah 1. Berarti 4 ya, 3 tambah 1, 4. X4. Oke. Sama dengan, selesaikan lagi ya, kita selesaikan lagi di sini. Dari sini ke sini 1/2 dikali. Nah, kenapa 50? Dari mana 50? Dari kan sudah selesai ya untuk menentukan ini X berapa sih ya. Karena seperti yang tadi ya. Ini X8 tapi masih kita bagi dulu dengan 2 karena belum selesai. Kita belum tahu data dia itu ada terletak di data berapa ya. Kita bagi dulu dengan 2, kemudian hasil akhirnya adalah X4. Nah, begitu juga dengan ini ya. Jadi begitu juga dengan ini X3 ya. Kita sudah tahu di sini letaknya pada X3 dan ditambah dengan X4 ya. X3 berarti data ketiga yaitu 50, kemudian X4 data keempat 60 ditambah 60. Oke. Nah, dari mana 110 dibagi 2? Ya, 50 ditambah 60 itu 110 dikali 1 itu tetap 110 dibagi 2. Oke, 110 bagi 2 sama dengan 55. Oke, jangan lupa kalikan dengan 1000. Dari mana 1000? Dari ini ya. Nilainya itu adalah ribuan rupiah. Berarti sama dengan 55.000 ya. Jadi 55.000. Untuk upah 6 karyawan itu nilai tengahnya paling ya paling banyak itu upahnya adalah 55.000. Jadi titik pusatnya itu ada pada terletak pada data keempat dan ketiga dan keempat di tengah-tengahnya yaitu 55 atau 55.000. Oke, seperti itu pengerjaan pada soal data tunggal genap.
Ya, data tunggal genap. Kenapa dikatakan data tunggal genap? Karena datanya itu jumlahnya adalah genap, yaitu 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau sebelumnya kan 7, berarti kita pakai yang data tunggal ganjil untuk rumusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi rumusnya adalah ganjil. Untuk data tunggal ganjil, kemudian rumus yang digunakan untuk data tunggal genap beda ya dengan data tunggal ganjil. Oke, ini untuk pengerjaan atau penggunaan rumus pada data tunggal untuk mencari nilai tengah atau median. Nah, bagaimana dengan data berkelompok atau data kelompok? Data kelompok berarti data yang sudah disusun dalam kelas interval. Nah, rumusnya yaitu median sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah, karena ini adalah kelas median berarti tepi bawah kelas median ya. Ditambah dengan 1/2 N dikurangi dengan FSM. FSM itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum, karena ini F besar ya berarti frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan P. P itu apa? P itu adalah panjang kelas. Nah, untuk soalnya seperti ini. Contoh soal dan contoh datanya seperti ini. Kenapa dikatakan data berkelompok ya, data berkelompok karena ada kelas intervalnya ini. Ya, ini dikatakan interval ya. Di sini ada nilai 130 sampai 139. Berarti ada nilai di tengahnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kelas interval. Nah, contoh soal untuk median data kelompok. Upah untuk 50 orang karyawan PT Sejahtera dalam ribuan rupiah per bulan. Datanya sudah diolah dalam tabel sebagai berikut. Nah, berarti ini kan masih seperti ini datanya ya. Yang diketahui di sini adalah kelas intervalnya sama frekuensi kelas mediannya ya. Frekuensi kelas median. Berarti kalau kita mau petakan ke rumus atau kita implementasikan rumusnya ya. Nah, rumusnya kan seperti ini ya. Kita butuh apa? Kita butuh TB-nya, kita butuh kolom frekuensi kumulatifnya ya. Nah, jadi kita harus buat kolom di samping frekuensi kelas median. Ada kolom frekuensi kumulatif. Maksudnya itu apa? Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah ya. Jumlah dari frekuensi ya. Berarti kita butuh kolom di sini ya. Maaf gambarnya jelek. Nah, berarti kita mulai dari sini untuk mencari frekuensi kumulatifnya ya. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Nah, 4 kita pindahkan di sini, kita jumlahkan dengan 6. 4 tambah 6 itu 10 ya. Nah, 10 ditambah 8 ya. Nah, hasilnya 18. Kemudian dan seterusnya seperti itu ya, kita jumlahkan sampai kita dapat 50 di sini. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Di sini ya. 4 tambah 6, 10 tambah 8, 18 tambah 12. Seperti ini ya. 30 tambah 9, 39 tambah 7, 46 dan 46 ditambah 4 sama dengan 50. Ini adalah kolom dari frekuensi kumulatif. Oke, nah sekarang kita sudah dapat kolom, kita sudah mengetahui ada nilai dari frekuensi kumulatif ya. Nah, sekarang yang kita petakan ke rumus ya. Kita petakan ke rumus. Ini F kecil ya.
Untuk frekuensi kelas median itu F-nya kecil. Kalau frekuensi kumulatif itu F-nya besar. Oke, median ya, rumusnya ya. Median sama dengan TB tambah 1/2 N dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median atau frekuensi kelas median dikali P. P ini apa? P itu adalah panjang kelas atau intervalnya ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan frekuensi kumulatif ya, maksudnya kolomnya kita sudah buat untuk frekuensi kumulatif. Ya, sekarang kita cari apa? Kita cari kelas median ya, karena kan kita berbicara tentang kelas median ya. Berarti kita cari kelas median, kelas untuk nilai tengahnya itu ada di mana ya. Oke, caranya seperti apa? Caranya adalah 1/2 N ya, 1/2 N. Nah, N-nya berapa? N-nya itu kan 50 ya. Jumlah datanya, jumlah data keseluruhannya itu ada 50. Berarti 1/2 dari 50 adalah 25 ya. 1/2 dari 50, 1/2 dari 50 itu sama dengan 25. Berarti kelas mediannya itu ada pada nilai 25. Nah, di sini ada nilai 25 tidak? Nah, tidak ada ya, tapi dia terletak di antara sini ya. Ini kan hanya sampai 18 ya. Berarti setelah ini ada di kelas ini. Maksudnya ada di sini ya. Nah, jadi nilai tengahnya atau nilai kelas mediannya itu ada di sini ya. Di angka 160 sampai 169 untuk frekuensi kelas mediannya itu ada pada nilai 12 dan frekuensi kumulatifnya itu ada di 30. Nah, karena di sini ini kan 30, nilai sebelumnya itu pasti ada nilai, kan dari 18 kita lanjut ke 19. Berarti di sini, ada di sini nilai 25-nya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai 30 ada di sini. Nilai sini, di sini ada di sini. Ya. Seperti itu untuk mencari kelas mediannya ya. Jadi ada di sini nilai 25-nya. Tadi ya 1/2 N. Nah, untuk mencari kelas median berarti 1/2 dari nilai 50 berarti 25. Nah, ini sini kenapa 25 tidak ada di sini ya? Di sini kan hanya sampai nilainya hanya sampai 18 ya. Hanya sampai 18. Jadi nilai selanjutnya itu ada di kelas ini. Jadi nilai tengah atau kelas mediannya itu ada terletak di sini. Kelas mediannya terletak di sini. Oke, kita lanjut. Kita masukkan ke rumus. Nah, di sini ada TB. TB itu apa? Tepi bawah kelas median ya. Karena kita berbicara tentang kelas median, maka TB di sini adalah tepi bawah dari kelas median. Bagaimana cara mencari TB dari kelas median? Berarti ini ya, kelas median ya. Kelas mediannya ini kan apa namanya? Kita kurangkan dengan 0,5. Berarti kita kurangkan dengan 0,5 hasilnya adalah 159,5. TB-nya adalah 159,5. Yang ini ya, yang kelas intervalnya ini kita kurangi dengan 0,5. Jadi kita kurangi dengan 0,5 untuk mendapatkan TB ya. 159,5 ditambah dengan apa? 1/2 N. N itu berapa?
N itu adalah jumlah data, berarti datanya ada 50, ya 1/2 kali 50 dikurangi dengan 18. Ini dari mana? 18 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu berarti 18. Frekuensi kumulatif yang ini ya. Kalau berbicara tentang frekuensi kumulatif berarti nilainya yang ada di sini. Frekuensi kumulatif sebelum median ya. Ya, sebelum kelas median yaitu 18. Kalau setelah di sini ya, kalau sebelum berarti ini nilainya 18. Dibagi dengan 12. 12 itu dari mana? Yaitu ini kan Fmed ya, Fmed itu F kecil ya, median. Berarti frekuensi kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, jangan cari sebelum atau setelah karena kan kalimatnya adalah frekuensi median atau frekuensi kelas median. Berarti kita cari frekuensi kelas median di sini ya, yang ada di sini, nilai yang ada di sini. Yang mana? Yaitu yang ini. Kan kita sudah tahu nilai tengah atau kelas mediannya itu ada di sini ya. Jadi kita di sekitar sini saja ya. Oke, jadi 12 dikali dengan 10 ya. 10 ini dari mana? 10 itu dari P, yaitu panjang kelas. Panjang kelas dari mana, Bu? Dari sini ya. Bisa kita selisih dari ini. Ya. Selisihnya dari 139 ke 149 itu selisihnya ada 10, atau bisa juga dari 130 ke 140 itu selisihnya adalah 10. Begitu juga selisih dari 140 ke 150 juga 10 ya. 150 ke 160 selisihnya berapa? Yaitu 10. Jadi panjang kelasnya itu adalah 10. Jadi dikali dengan 10. Nah, sama dengan 159,5 ditambah dengan 25 dari mana? 1/2 dari 50 ya. 1/2 dari 50, yaitu 25. Dikurangi dengan 18, dibagi dengan 12 kali 10, tetap ya. Nah, sama dengan 159,5 ditambah dengan dari mana 70 dari 25 kurang 18 dikali dengan 10 ya. Kemudian dibagi dengan 12. Sama dengan 159,5 ditambah dengan 5,83 sama dengan 165,33. Nah, karena kita berbicara tentang upah, jadi dikali dengan 1000 karena nilainya dalam satuannya adalah ribuan ya. Ribuan rupiah ya, per bulannya. Oke, median sama yang tadi ya. Hasilnya yaitu 165,33 dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 165.330. Jadi upah untuk 50 orang karyawan PT Sejahtera dalam ribuan rupiah per bulan itu paling banyak yaitu 165.330. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan pada ukuran pemusatan data untuk mencari median atau nilai tengah pada data tunggal dan data berkelompok. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut ke modus atau nilai sering muncul di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.